Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal 'amal في السر والعلن. معاشر المسلمين والمسلمات إخوان أخوات رحمني رحمكم الله. الحمد لله والsyukur lillah. Pada malam hari ini tentunya dengan izin serta takdir kemudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini Allah taala kumpulkan kita kembali, pertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya. Ilmu yang bermanfaat. Serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah. Di luar dugaan, di luar perkiraan. Subhanallah. Situasi kondisi di luar mungkin jamaah nggak tahu gimana macetnya, gimana hujan lebat di luar. Subhanallah. Jam 5.45 masih di Cawang. Bayangkan. Subhanallah. Tapi kita yakin. Kita seorang muslim harus smart. Ketika kita bisa memanagenya dan kita sudah punya ikhtiar, fa'altaji'u ilallah. Kemudian kita kembalikan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak ada doa kalimat yang kami baca kecuali hasbunallah wa ni'mal yakin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yakin Allah yang akan menentukan. Allah yang sudah memberikan yaitu skenarionya. Ada ikhtiar, ada usaha, ada doa, dan kita husnudzan billahi azza wa jal. Terus terang kami sangat khawatir tadi. Subhanallah. Tapi alhamdulillah selain husnudzan billah, kita pun juga punya kekuatan yang lain. Jangan lupa kita juga minta doa kepada orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang kita sayang. Subhanallah. Ternyata ketemu doa kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan pertolongan Allah. Kekuatan datang dari Allah. Abra'u min hawli wa quwwati. Kita lepas tangan, lepas segalanya dari kekuatan dan kemampuan kita, tapi kita altaji'u, kita berserah penuh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah masih keburu salat maghrib berjamaah di sini. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Inilah salah satu dari kriteria seorang mukmin al-qawi. Seorang mukmin yang smart. Yang pertama adalah asy-syuja', punya kekuatan, dan kekuatan itu semata bukan dari dirinya, tapi kekuatan yang di luar daripada nalar dan kekuatan seorang manusia, tapi kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kuatnya i'timadu billah, kuatnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa arti kekuatan yang namanya kekuatan fisik? Kekuatan jasmani tanpa ada kekuatan yang hakiki yang datangnya adalah dari batin rohani seorang manusia. Karena di sanalah kekuatan yang unlimited. Tapi kalau sekedar kekuatan fisik, banyak orang yang lebih kuat dari kita. Banyak orang yang mungkin lebih maju dari kita. Tapi ke kita ketika kekuatan itu kita yakin bahwasanya di sana ada kekuatan Rabbani. Allahu Akbar. Siapa yang akan bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala? Smart adalah ciri khas seorang muslim. Yang pertama adalah asy-syaja'ah. Punya kekuatan yang hakiki, yang sebenarnya. Yaitu kekuatan yang ditopang oleh kekuatan Rabbani. Pertanyaannya, bagaimana kita untuk bisa mendapatkan kekuatan ini? Karena pastinya tidak akan ujuk-ujuk. Langsung akan datang ada pada diri setiap hamba Allah Ta'ala. Kekuatan ini perlu yaitu dengan sesuatu yang konkret. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Ciri khas yang pertama yang kami sampaikan tadi, yaitu yang menjadi ciri khas seorang muslim sepanjang masa adalah asy-syaja'ah, kekuatan, keberanian yang lahir dari keimanan. Berarti kiatnya yang pertama untuk bisa menumbuhkan asy-syaja'ah, semat seorang muslim adalah al-imanu billahi azza wa jal. Tauhidnya perlu benar-benar murni, perlu mantap, perlu kuat tauhidnya. Karena ini adalah pondasi. Karena ini adalah pondasi yang utama. Subhanallah. Apa artinya seorang muslim? Apalagi seorang mukmin ketika dia imannya, tauhidnya dipertanyakan. Subhanallah. Nas'alullah as-salamah. Karena at-tauhid adalah pondasi yang sangat fundamental dari sebelum pondasi yang lain. Seperti yang pernah kami sampaikan, dari pondasi tauhid al-imanu billah, yang pertama apa? Siapa yang masih ingat? Naam? Tauhid jamil. Apa yang pertama? Dari pondasi at-tauhid yang pertama, yang punya porsi paling besar, bahkan akan menjadi sebuah pintu gerbang utama mengantarkan kepada tauhid seseorang yang hakiki. Apa? Itu apa maksudnya? Apa itu yang dimaksud la ma'budah? Apa itu udah ada sembahan yang dimaksud? Siapa yang tahu? Mau berangkat umroh gratis, ketemu di Madinah, apa dapat voucher? Hah? Mau yang mana milih nih? Apa yang dimaksud dengan la ma'budah bihaq? Dengan la ilaha illallah? Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan berlepas diri dari kesyirikan? Apa yang dimaksud dengan taat? Gak mungkin akan sampai kepada semua itu. Taat, melepaskan kesyirikan, la ma'budah bihaq, tanpa pintu gerbang yang pertama. Pintu gerbangnya adalah ma'rifatullah. Bagaimana mentauhidkan Allah? Bagaimana akan mengesahkan Allah? Bagaimana akan tunduk patuh taat kepada Allah? Bagaimana akan meninggalkan syirik sebelum kita ma'rifatullah? Sebelum kita mengenal Allah. Jangan bicara terlalu jauh. Pintu gerbangnya ma'rifatullah. Sudahkah kita mengenal Allah? Siapa itu Allah?
Angkat tangan. Mana yang katanya ahli tauhid? Hah? Udah berapa banyak kajian tauhid? Allah yang maha mengatur, Allah yang maha mengetahui. Apa itu? Yang mana? Mana kajian-kajian yang sebelumnya? Mana bab-bab tauhid yang sudah dibelajari? Berapa banyak narasumber guru duduk di sini menjelaskan tentang tauhid. Tapi ketika ditanya, siapa itu Allah? Ada yang bisa jawab? Nggak bisa berangkat umroh bareng berarti ini. Ada salah satu riwayat dijelaskan. Pernah dipertanyakan juga tentang hal ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan di dalam tafsirnya ketika membahas, menafsirkan tentang surat Al-Ikhlas. Sif lana rabbak. Sifatkan kepada kami, jelaskan kepada kami bagaimana itu Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kita akan mengenal Allah. Sif lana rabbak. Dan di sanalah kita akan ma'rifatullah. Ada yang gak hafal surat Ikhlas? Al-Ikhlas? Hah? Tapi pernahkah kita berpikir, pernahkah kita coba merenung, mentadabburi baru surat Al-Ikhlas saja? Kita perlu sebuah usaha, upaya untuk mentadabburinya. Bagaimana ayat dan surat yang lainnya? Surat Al-Ikhlas ada di paling ujung. Dibaca di banyak zikir. Zikir habis sholat, zikir petang, zikir pagi. Di dalam zikir-zikir yang lainnya. Itulah salah satu yang mungkin nantinya akan menjadi ciri seorang Muslim yang smart. Untuk bisa menumbuhkan tadi semangatnya. Selain tadi harus punya keimanan yang berkualitas. Iman yang tumbuh diawali dengan ma'rifatullah. Bukan iman karena belajar tauhid jamin. Buktinya tadi jawabannya panjang. Gak sampai kepada titik jawaban yang tepat dan yang benar. Gak ada. Gak jamin. Tapi jamin adalah pertama, kita tunduk patuh taat dengan perintah Allah di dalam surat Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita diperintahkan untuk kita mengenal siapa itu la ilaha illallah. Bukan mendefinisikannya, bukan mengartikannya, bukan membagi-bagi dalam 3 bagian dan seterusnya. Tidak. Tapi Allah perintahkan, fa'lam. Kenalin Allah. Itu perintah Allah yang pertama. Dengan kualitas iman yang diawali dengan ma'rifatullah, pastinya imannya akan berbeda. Contoh, ketika kita sholat, belum ada di dalam gambaran kita tentang bagaimana ma'rifatullah. Beda ketika kita sudah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita belum memahami tentang hakikat sholat, beda ketika kita sudah mengenal, memahami tentang hakikat sholat. Apa itu hakikat sholat? Apa hakikatnya sholat yang kita jalankan? Sudah sekian lama, sekian banyak sholat yang kita lakukan. Apa sebenarnya hakikat sholat? Ketika kita sholat, apa intinya sebenarnya yang harus kita wujudkan di dalam ketika kita sholat? Apa? Nah, bermunajat, bagus. Ada makna yang mungkin lebih pas.
ketika kita sholat, di dalam sholat kita, karena itu adalah hakikat sholat, kita itu berdoa, minta, mohon kepada Allah. Karena tidak ada satupun zikir, doa, gerakan, tempat yang ada di dalam sholat kecuali adalah doa, dan itu adalah mustajab. Coba nanti praktekkan. Setelah kita memahami tentang hakikat sholat, dengan kita sebelumnya belum sampai kepada hakikat sholat, kualitas sholat kita akan berbeda. Silakan dibuktikan. Karena ketika kita berdiri menghadap kiblat, tapi kita tidak tahu tentang apa sebenarnya berdiri kita, gerak kita, zikir kita, bacaan kita. Subhanallah, berbeda ketika kita sudah memahaminya, mengetahuinya. Karena ketika kita berdiri menghadap kiblat, kita sudah fokus, siap, kita akan minta kepada Allah. Saya akan berdoa kepada Allah. Saya akan benar-benar berserah diri kembali kepada Allah. Akan beda kualitas sholat kita. Sekaligus di sana juga ketika kita sudah ma'rifatullah, mengenal Allah, pastinya akan lebih jauh berbeda kualitas sholat kita. Allahu Akbar. Tahapan-tahapan ini pastinya gak didapat yang ada di browsing di mana saja. Gak ada. Bahkan mungkin di kajian-kajian, di bahasan-bahasan akidah sekalipun, mungkin sedikit yang baru diangkat. Sebagian saja. Karena tahapannya di dalam mempelajari agama, kadang-kadang ada yang loncat-loncat. Sehingga pondasi yang menjadi pintu gerbang utama kelewat. Padahal kalau kita mengikuti metodologi Qur'ani, Rabbani, bagaimana setiap hambanya diarahkan, dibimbing untuk menjalankan sebuah konsekuensi ketundukan, ketaatan kepada Allah. Allah sudah mengawalinya yang pertama dengan pintu gerbang utama, ma'rifatullah. Ini juga salah satu fenomena umat Islam. Dan ini sudah diprediksikan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Qala Rabbi inna qaumi. Subhanallah. Bayangkan. Nabi sharing, menjelaskan kepada Allah Ta'ala. Bahwasanya umatku ya Allah, mereka meninggalkan Al-Quranul Karim. Dari segala aspek, dari segala sisi. Termasuk meninggalkan Al-Quran sebagai sumber utama, sebagai rujukan utama di dalam yaitu namanya metodologi, di dalam konsep dan seterusnya. Sehingga umat Islam kembali kepada metodologi konsep-konsep yang lain. Apalagi poin yang berkaitan dengan digital sekarang. Subhanallah. Itu poin yang lebih jauh dan lebih besar lagi. Mudah-mudahan nanti dalam bab yang lain kita akan coba pelajari. Bukan keberanian yang membabi buta. Muslim sejati berani di dalam yaitu dia tetap tegar. Subhanallah. Kuat, mampu di jalan Allah. Meskipun menghadapi segala macam yang namanya yaitu tantangan dan rintangan. Karena dengan nilai iman tadi. Yang sudah iman benar di dalam bagaimana dia mempersiapkan kualitas imannya. Sehingga bagaimanapun situasi kondisinya seorang muslim, dia akan siap menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Subhanallah. Asy-syaja'ah. Apa artinya syaja'ah? Ada yang belajar bahasa Arab? Apa artinya syaja'ah? Ya Pak? Syuja' berani. Tapi beraninya yaitu termanage. Dia smart beraninya. Berani yang dibawa pondasi al-iman. Berani menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Tidak takut berbuat baik meskipun sendirian. Menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal. Inilah orang berani. Karena berani yang berlandaskan keimanan. Yang kedua. Muhasabah, smart. S-nya syuja'.
Kemudian M-nya muhasabah. Ini masuk di dalam yang namanya ilmu manajemen. Ada yang belajar manajemen di sini, gitu kan? Subhanallah, pasti semuanya pengalaman. Banyak, baik itu yang namanya manajemen pendidikan, atau manajemen bisnis, atau manajemen keuangan, manajemen SDM, apapun bentuknya manajemen. Agama Islam adalah agama yang punya manage. Agama Islam adalah agama yang punya manajemen. Subhanallah, punya konsep jelas. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu dari setiap langkahnya di bawah konsep rabbani dan juga dengan manajemen yang konkret. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salah satu ciri khas Muslim sepanjang masa setelah dia sudah mempersiapkan yaitu manajemen tadi di dalam manajemen keimanannya dengan kuat. Subhanallah. Apa artinya kekuatan seorang Muslim? Pasti ada batasannya. Muslim pasti ada batasannya. Sebesar apapun usaha upaya yang dia lakukan, perlu ada yang namanya evaluasi, muhasabah. Subhanallah. Karena tanpa muhasabah, tanpa evaluasi, bagaimana seseorang akan bisa terus untuk mengupdate, meningkatkan kualitas keimanannya, kualitas dirinya sebagai seorang Muslim yang smart. Al-mu'minul qawi. Subhanallah. Al-mu'min al-qawi. Khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif. Karena orang mukmin yang kuat adalah tadi yang paling dicinta, disukai dan lebih baik dari orang mukmin yang tidak kuat pastinya. Kuatnya karena keimanan, dan kuatnya keimanan tidak cukup hanya sekedar sekali saja sampai selesai, tidak. Tapi harus selalu ada muhasabah. Mengevaluasi diri secara total, jujur, terus menerus memperbaiki kesalahan, meningkatkan kualitas iman serta amal. Subhanallah. Dan ini sinkron dengan definisi al-iman. Hafalkan definisi iman, Pak? Hah? Hah? Nah. Lalu terus poinnya ada tambahannya, itu yang penting. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kejelekan. Itu dia. Bentuk evaluasinya adalah kita sadar bahwasanya iman kita itu naik turun. Gak ada iman kita kayak jalan tol. Terus gak ada. Kita manusia yang penuh dengan salah, dosa, penuh dengan khilaf, kekurangan, kelemahan dan seterusnya. Dan ini sudah sunnatullah. Subhanallah. Sunnatullah siapapun dari kita. Dan ini sudah mendapatkan sebuah labelisasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti adalah bersalah dan berdosa. Tapi ketahuilah, sebaik-baik anak Adam yang bersalah dan yang berdosa, mereka yang selalu melakukan evaluasi, yang selalu melakukan introspeksi, yang selalu istighfar taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu meningkatkan ketaatan amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun dari yang namanya Bani Adam yang tidak bersalah. Ada enggak yang enggak termasuk Bani Adam? Ada enggak? Siapa yang bukan Bani Adam? Siapa yang tahu? Hah? Ada yang tahu enggak? Siapa yang bukan Bani Adam? Hah? Ahsan, barakallahu fiik. Masya Allah, itu dia jawabannya.
Dia mengeklaim dirinya bukan keturunan Adam. Subhanallah. Keturunan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Siapapun mereka dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala, keturunan Bani Adam adalah hamba yang bersalah dan berdosa. Sehingga definisi al-iman tadi dengan usaha yang kita terus tingkatkan, yaitu dengan muhasabah, dia sinkron dengan definisi al-iman. Yazidu bit ta'at. Agar dia selalu mengevaluasi, karena keimanan seseorang akan selalu meningkat dengan ketaatan. Tapi pertanyaannya, ketaatan yang mana yang akan punya nilai untuk bisa meningkatkan kualitas iman? Siapa yang tahu? Jamil. Nah, ikhlas. Bagus. Ketaatan yang mana yang akan punya impact terhadap keimanan akan terus meningkat? Ketaatan yang mana? Siapa yang tahu? Fadal. Ya Pak? Tiba, bagus. Ada yang lebih pas. Apa? Maksudnya apa itu dia? Hah? Ahsan, barakallahu fi. Ketaatan yang muncul dari al-ilm. Karena amal seseorang yang dilakukan tanpa al-ilmu tidak akan sampai kepada target amal yang akan memberikan impact terhadap keimanan seseorang. Karena dikatakan di dalam sebuah moto yang menjadi pegangan kita, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ini dia poinnya. Kalau sekedar amal, banyak orang yang beramal, tapi tidak memberikan impact, dampak terhadap imannya. Tapi ketika amalnya muncul dari al-ilmu, dia akan memberikan dampak terhadap keimanan seseorang. Sehingga al-amal yang keluar dari al-ilmu. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa di setiap pagi yang kita baca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Kemudian yang berikutnya, warizqan. Yang terakhir apa? Wa amalan mutaqabbala. Itu dia kuncinya. Bagaimana akan menjadi mutaqabbal al-imal, mutaqabbal al-amal? Dengan al-ilmu nafi'. Itu satu kesatuan, sinkron, gak bisa dipisahkan. Termasuk juga rezeki. Rezeki yang thayyib gak asal bisa didapat begitu aja tanpa al-ilmu. Tanpa al-ilmu. Ilmu nafi'. Dan kemudian pertanyaannya, dari mana ilmu an-nafi' ini sumbernya? Dari wahyu. Subhanallah. Inilah agama Islam. Inilah agama Islam. Subhanallah. Yang punya konsep sangat konkret, jelas, terang benderang. Malamnya saja bagaikan di tengah hari bolong. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Subhanallah. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW terang benderang, jelas, di malam harinya saja bagaikan di tengah hari bolong. Tidak mungkin seorang umat dia akan tergelincir di jalan yang memang sudah diridhoi, di jalan di atas sunnah Nabi SAW. Karena sekarang subhanallah, zamannya semua pada ngeklaim. Zamannya sekarang adalah zaman vonis. Itu salah, itu sesat, ini enggak benar. Subhanallah. Nasallallahu salamah. Tapi ketika kita konsep kita tetap jelas, manhaj kita benar-benar berjalan di atas sunnah Nabi SAW, tidak mungkin akan disalahkan. Dan insya Allah tidak mungkin akan salah. Karena kita terang benderang, subhanallah. Ketika mereka menyalahkan konsep manhaj yang tepat ini, berarti ada unsur-unsur yang lain, tendensius dengan kebenaran yang kita berjalan di atasnya. Dan karena mereka sudah mulai banyak ditinggalkan oleh jamaahnya. Karena agama kita
Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sunnah yang sangat terang benderang dan jelas. Muhasabah dilakukan pastinya untuk terus meningkatkan dari kualitas keimanan tadi. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Menyadari kesalahan dan segera bertaubat, tidak sombong atas amal kebaikan, selalu memperbaiki niat dan perbuatan. Subhanallah. Inilah ciri khas seorang yang smart, yang landasan imannya tadi benar-benar berkualitas, yang dia selalu berusaha berupaya untuk meningkatkan kualitas keimanannya. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Ini poin yang penting yang ketiga, yang menjadi ciri khas smart seorang muslim. Dan menjadi ciri khas sekaligus menjadi sebuah jati diri bagi setiap muslim. Dengan keimanan yang berkualitas, dia selalu ada upaya untuk terus mengevaluasi, introspeksi, meningkatkan kualitas keimanannya. Subhanallah, dia pun juga bisa menunjukkan implementasi dari iman yang tadi itu, yaitu dengan akhlakul karimah. Adab, smart, syuja', muhasabah, hanya adalah selalu dia beradab, berakhlak yang mulia. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Paling sempurnanya iman seseorang adalah mereka yang paling sempurna akhlak budi pekertinya. Bukan tampan mukanya, bukan karena maconya, bukan karena hartanya, bukan karena banyak masanya, bukan karena kajiannya dihadiri oleh jamaah yang besar. Tidak. Kriterianya jelas. Seorang smart, ciri khas seorang muslim, subhanallah. Imannya yang kuat, mantap, selalu melakukan evaluasi, dan dia punya akhlak budi pekerti yang mulia. Tutur katanya lembut, yang keluar dari lisannya adalah doa, zikir, bukan caci maki. Subhanallah, bukan mencibirin sana, menyalahkan ini, memvonis itu, mentahdir ini. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, akhlaknya mulia, budi pekertinya, tutur katanya santun. Allahu Akbar. Karena itu adalah sebuah implementasi, cermin dari isi hatinya yang menjadi cikal bakal munculnya iman yang utama, yang dibuktikan dengan lisannya dan juga dengan akhlak budi pekerti yang mulia. Adab mencerminkan keindahan akhlak seorang muslim, baik kepada Allah, kepada sesama manusia, dan juga yaitu pastinya di dalamnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kitab yang sangat bagus dan bukunya sangat ringkas dan wajib membacanya. Kami pernah bahas dulu kitab ini di Masjid Al-Amin. Orang seniornya ada di sini, ya. Wallahu a'lam ta'ala amin, sekarang masih hidup apa enggak tahu. Subhanallah. Kitab Makarimul Akhlak. Kitab Makarimul Akhlak yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Bukunya ringkas, cuman beberapa halaman saja. Dan sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Sangat indah sekali, bagus sekali. Di sana beliau menjelaskan tentang apa itu akhlak. Pembagian akhlak, kemudian orientasi daripada akhlak. Subhanallah. Dan juga target-target dari akhlak. Ya Allah, luar biasa. Beliau membagi akhlak dalam 3 kategori di sana. Dibagi dalam 3 kategori. Subhanallah. Akhlak kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian akhlak kepada sesama. Akhlak kepada sesama.
Dan beliau memasukkan bagian tadi akhlak kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu bagian berakhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena akhlak pada dasarnya yaitu seorang bisa mengimplementasikannya karena dari kemurnian hatinya tadi. Yang hati tadi itu terbentuk karena keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini menjadi nilai yang sangat berat. Sangat berat. Subhanallah. Sehingga Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu visi misi beliau selain mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah menjadi misi kebersamaan dari setiap nabi dan rasul. Beliau juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diutus oleh Allah Taala untuk menyempurnakan akhlak. Bu'ithu liutammima di dalam riwayat yaitu makarim, ada juga riwayat yang lain salihil akhlak. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Yang keempat, ada bentuk konkret dari akhlak tadi yang menjadi ciri khas seorang muslim. Setelah dia sudah berusaha, berupaya menjaga kualitas keimanannya, selalu meningkatkan keimanannya dengan muhasabah, dan dia juga berupaya, berusaha untuk bisa mengimplementasikan iman tadi itu dengan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak yang perlu untuk ditunjukkan, yang menjadi ciri khas seorang muslim, khususnya antara sesama muslim, subhanallah. Bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran ciri khas para sahabat di antara satu dengan yang lainnya? Apa ciri khasnya? Di dalam akhir surat Al-Fajr. Naam, menghadapi orang-orang selain umat Islam, ciri khas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegas, bukan ngamuk. Bukan mengambil jalan-jalan yang tidak tepat, yang tidak benar, keluar dari jalan-jalan Nabi SAW. Tegas, berjalan di atas rel. Subhanallah. Tapi ketika sesama, ruhama'u bainahum. Subhanallah. Saling menyayangi, saling tolong menolong, peduli, perhatian. Ya Allah, indahnya. Indahnya akhlak budi pekerti yang ada pada seorang muslim, yang muncul tadi dari bentuk akhlak yang pertama, subhanallah, ruhama'u bainahum. Subhanallah. Karena ketika kasih sayang ini hilang antar sesama muslim, bagaimana umat Islam akan punya potensi, akan punya kekuatan, subhanallah. Kalau satu dengan yang lainnya sudah saling memusuhi, saling suudzon, saling menyalahkan, saling mengingkari ini, itu, buang muka dan seterusnya. Allahu Akbar. Otomatis umat Islam akan terpecah belah. Tapi ketika dibuktikan yang pertama akhlak yang muncul daripada implementasi akhlak, yaitu dari iman tadi. Yang pertama antara muslim yang satu dengan yang lainnya, ruhama'u bainahum, ar-rahmah, saling kasih sayang. Subhanallah. Karena insya Allah dengan kasih sayang ini akan banyak membuahkan yang namanya akhlak-akhlak yang lain. Peduli kepada mereka, akan terus bantu, perhatian, care, subhanallah. Minimal dibuktikan kasih sayang tadi itu dengan memberi salam. Bener enggak? Kalau kita gedek sama saudara kita ngasih salam enggak? Sebel sama saudara kita ngasih salam enggak? Enggak bakalan. Ngelihat namanya aja udah enggak mau baca. Iya kan? Tapi kalau sudah mulai dengan yang namanya sayang, peduli, perhatian dengan mereka, tidak akan cukup hanya sekedar salam, tapi dia akan doain, bahkan dia akan lebih care membantu, dan seterusnya. Subhanallah. Inilah konsep Rabbani, metode Nabawi yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Subhanallah. Kita umat Islam jauh dari Al-Quran.
Buktinya pendidikan-pendidikan yang ada sekarang sudah meninggalkan tentang marwah Al-Quran. Subhanallah. Udah adzan belum? Hah? Gak ada alarm di sini? Oh belum? Oh belum mulai? Oh mulai itu. Insya Allah. Baik, bismillah. Kita lanjutkan lagi. Sesuai tadi pesan dari DKM. Habis sholat suruh habis adzan suruh lanjutin lagi katanya. Silakan Ustaz lanjutin. Alhamdulillah. Berarti mudah-mudahan insya Allah jam 9 selesai insya Allah nanti ini. Senyum kan semuanya kan? Subhanallah. Masya Allah. Nikmat. Alhamdulillah. Siap nggak jam 9? Hah? Nggak yakin anak. Karena pengalaman biasanya yang bergeser dari tempat duluannya itu jamaahnya gitu. Bahkan kalau udah sampai bergeser, senderan, habis itu kemana? Pindah alam. Iya kan? Pindah alam. Padahal jamaah cuma duduk doang, dengerin gitu kan. Subhanallah. Kita yang nyampein, tapi pengalaman begitu. Ada aja yang pindah alam gitu. Wah itu udah mulai itu. Subhanallah. Mudah-mudahan balik lagi gitu kan, pindah alam gitu. Baik, kita lanjutkan. Rahmah. Smart. R-nya adalah rahmah, kasih sayang, kepedulian. Karena ini juga sekaligus sinkron dengan jati diri seorang muslim. Jati diri seorang muslim yang dijelaskan di dalam hadis sahih. Nabi SAW menjelaskan jati dirinya bukan dengan kriteria-kriteria yang sangat panjang, banyak, dan seterusnya. Tapi beliau memberikan sebuah kriteria yang sangat mendasar dan itu menjadi sebuah tolak ukur. Bagaimana seorang muslim, dia itu benar-benar muslim yang hakiki. Apa katanya Nabi SAW? Al-muslim man salimal muslim min lisani wa yadi. Subhanallah. Seorang muslim yang hakiki, yang sebenarnya adalah yang bisa menjaga dirinya dari gangguan orang lain, baik yang dilakukan oleh tangannya atau oleh lisannya. Allahu Akbar. Karena seperti yang tadi, ketika sudah ada kasih sayang antar sesama muslim, gak mungkin dia akan nyakitin. Tidak mungkin. Sama seperti seseorang yang senang, suka dengan kucing misalnya. Subhanallah. Gimana tuh dipegang kucing tuh? Dipeluk abis-abisan gitu kan, dibawa tidur bareng lah, dikasih makan, disayang, subhanallah. Begitu juga seorang muslim, ketika dia punya kriteria tadi, subhanallah. Al-muslim man salimal muslim min lisani wa yadi, subhanallah. Dan ini harus benar-benar menjadi sebuah guidance bagi kita, pegangan bagi kita. Kalau kita ingin benar-benar menjadi muslim yang hakiki, subhanallah, implementasikan hadis ini. Walaupun faktanya sangat berat. Sangat berat, subhanallah. Tidak sampai mengeluarkan saja kalimat-kalimat yang menyakitin dari saudara kita, itu sudah luar biasa. Ya Allah. Karena Nabi SAW ketika memberikan sebuah tolak ukur, walaupun sekilas nampaknya mudah, tapi dalam prakteknya berat. Dalam prakteknya berat. Tapi insya Allah dengan kita tadi selalu berusaha, berupaya menjadi muslim yang al-qawi, al-mu'minul qawi, smart. Insya Allah kita dengan ada usaha, ada upaya, dan kita juga terus berdoa, mohon, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita seorang muslim yang hakiki, yang sebenarnya insya Allah. Yang terakhir, subhanallah, smart, syuja', muhasabah, kemudian rahmah, kasih sayang.
Dan yang terakhir juga kembali kepada ujung awalnya. Karena seorang muslim di dalam perjalanan kehidupannya, subhanallah, diawali yang pertama di dalam kehidupannya, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan setiap hambanya dalam keadaan ahsan, barakallahu fi. Apa itu fitrah? Ahsan, ada huwa na'am, jawaban benar gitu. Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan setiap hambanya sejak berada di alam roh. Sebagaimana Allah ta'ala berdialog kepada semua hambanya yang nantinya akan pindah dari alam roh menuju ke alam rahim. Kemudian pindah ke alam dunia. Subhanallah, proses awal di dalam persiapan penciptaan manusia ketika berada di alam roh. Apa Allah katakan kepada mereka? Alastu bi rabbikum. Apa jawabannya mereka? Qalu bala syahidna. Kami berikrar. Siapapun dari hamba Allah Ta'ala pada dasarnya, pada awalnya ketika berada di alam roh, mereka semuanya adalah orang-orang yang mengesahkan Allah. Berikrar bahwasanya Allah yang menciptakannya dan konsekuensinya dari penciptaan tersebut tidak ada jalan bagi mereka untuk mengilahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga meyakini dengan Allah dengan segala sifatnya. Itu sudah hamba yang fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah kama qala alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Sehingga proses ini juga akan mengantarkan seorang hamba, seorang manusia di dalam kehidupannya dengan menjaga keimanan tadi yang terus meningkatkan kualitas keimanannya dan membuktikan dari kualitas keimanannya pada akhirnya dia akan kembali kepada at-tauhid. Pada akhirnya akan kembali kepada at-tauhid. Subhanallah. Apa harapan kehidupan kita di dunia? Ending yang akan menjadi sebuah ending utama yang akan kita bawa menghadap Allah. Apa itu? At-tauhid. Man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhalal jannah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Pada akhirnya ending kehidupan setiap hamba Allah Ta'ala adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu ayatnya enggak dalam Al-Quran? Ada yang hafal Quran? Mana imam? Imam yang hafal Quran tuh. Ada yang tahu enggak ayatnya? Hadisnya jelas, ayatnya jelas bagaimana kita awalnya diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan mentauhidkan Allah dalam keadaan fitrah. Pada akhirnya kita juga satu-satunya bekal utama yang akan kita menghadap Allah Ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana sudah enggak bernilai lagi yang namanya harta, kedudukan, jabatan, keturunan, apa saja. Semuanya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali satu yang nantinya akan memberikan kedudukan, keselamatan dan seterusnya bagi setiap hamba Allah Ta'ala. Dan nanti akan menghadap Allah dengan hati yang bersih. Apa itu hati yang bersih? Qalbun salim adalah tauhidullahi azza wa jalla. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Endingnya juga kembali kepada at-tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Itulah ciri khas smart, ciri khas Muslim sejati sepanjang masa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan walaupun mungkin singkat, sekilas, global, mudah-mudahan bisa menjadi guidance buat kita semuanya insya Allah.
Ada yang ingin bertanya? Silahkan, falyatafaddal. Surat Az-Zumar, Jamil. Ayat apa bunyinya itu? Ayatnya apa itu? Gimana ayatnya? Bukan Az-Zumar itu. Jamil. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Ahsan, jazakallah khair. Bagus, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik bagi penanya khususnya dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Bisa kita juga kaitkan dengan ayat tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, tujuannya hanya satu. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu mengesahkan Allah. Hanya beribadah kepada Allah. Walaupun mungkin di sini cuman sebagian. Dan itu juga bisa dikaitkan yaitu antara awalan dengan akhirat. Dengan endingnya. Bisa juga dikaitkan dengan surat Az-Zumar. Tetapi di sana tidak menunjukkan bahwasanya tauhid yang nantinya akan menjadi bekal utama yang akan dibawa oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Fadhol, silakan Pak. Aduh, mohon maaf Pak. Majuan kemari Pak, deketan Pak. Dimaafin, telinganya udah S3, sudah sangat sepuh sekali nih Pak. Ya Pak? Lebih utama adab atau al-ilmu? Jamil, ahsan, barakallahu fiik. Naam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik bagi penanya dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Tidak sedikit beberapa wasiat-wasiat, panduan-panduan, tuntunan dan juga menjadi sebuah konsep yang juga dilakukan oleh para ulama yang terdahulu. Mereka lebih memprioritaskan, mengawali di dalam langkah perjalanannya, yaitu untuk menjadi hamba Allah, seorang muslim yang seutuhnya, yaitu mengawalinya dengan adab, dengan al-adab. Sehingga kita sering dengar, yaitu dengan ungkapan belajar adab sebelum ilmu. Beradablah sebelum belajar al-ilmu. Bagus sebenarnya motivasinya dan juga arahan bimbingnya, wasiatnya, yang juga disampaikan oleh para ulama. Sangat bagus dan tepat. Tetapi kalau kita tadi kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Muhammad, gitu kan. Konsekuensinya antara adab dengan ilmu, walaupun mungkin adab bisa lebih selangkah lebih maju, tapi ilmu hampir-hampir selalu mendampingi yang namanya adab. Mendampingin yang namanya al-adab. Apalagi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Muhammad tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah perintahkan yang pertama, berilmulah kamu. Untuk apa? Untuk mengenal Allah. Di dalam mengenal Allah tadi itu adalah juga beradab kepada Allah. Beradab kepada Allah. Sehingga sebenarnya tidak bisa dipisahkan pada dasarnya. Walaupun adab yaitu mungkin selangkah di depan ilmu. Karena ketika seseorang mengawali adab di dalam menuntut ilmunya, dia akan bisa lebih memahami tentang kedudukan gurunya, tentang konsekuensi esensi dari sebuah ilmu. Dia juga akan bisa memposisikan bagaimana dia beradab dengan sesama dan seterusnya. Yang kedua, perintah Allah, ayat yang pertama yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama tentang apa? Al-ilmu. Iqra, bacalah, kajilah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang lain? Silakan. Sehingga sekarang kita selaku orang tua,
kita itu harus smart juga di dalam mempersiapkan anak-anak kita, generasi yang nantinya akan melanjutkan kehidupan kita adalah anak-anak yang bisa nantinya yaitu berpegangan dengan adab dan ilmu. Konsep ini perlu menjadi salah satu pilihan utama dari setiap orang tua ketika akan menyekolahkan anaknya. Jadi jangan cuma sekedar mohon maaf masuk sekolah sunnah, sekolah sunnah, sekolah sunnah. Tapi tidak sedikit orang tua yang gak paham apa konsep sebenarnya yang ada dalam sekolah tersebut. Kita harus smart, kita harus paham. Jangan sampai kita salah di dalam menempatkan anak-anak kita. Yang harus menjadi fokus utama, apa sih konsepnya yang ada di sekolah tersebut. Carilah sekolah-sekolah yang memang mengedepankan adab. Sebelum yang sifatnya tadi ala ilmu, walaupun dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Sehingga alhamdulillah kami dengan beberapa kawan-kawan, dengan tim, kami mempersiapkan sebuah lembaga yang mungkin boleh dikategorikan ini adalah sebuah analisa dan juga sebuah kolaborasi dari beberapa konsep-konsep yang ada. Kami coba tuangkan di dalam sebuah konsep yang menjadikan anak-anak itu berkarakter Qur'ani dan juga berakhlak Al-Quran. Serta mereka juga memahami tentang yang namanya sains. Serta mereka juga bisa pandai di dalam berbahasa, yaitu bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Ini konsep yang insya Allah mudah-mudahan menjadi konsep sebuah impian bagi kami. Untuk nantinya mempersiapkan tadi anak-anak yang insya Allah mudah-mudahan mereka adalah anak-anak yang berakhlak, beradab. Selain mereka juga punya iptek. Mereka punya iptek, subhanallah. Memahami tentang yang namanya yaitu ilmu-ilmu, termasuk juga mereka mampu di dalam berbahasa, bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Konsep-konsep yang seperti ini yang harus menjadi fokus, yang menjadi pilihan. Sehingga kita tidak sekedar mendaftarkan, menitipkan, naruh anak kita di sekolah-sekolah yang nampaknya menurut kita dengan segala macam bentuk label-label yang ada. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala seorang muslim yang hakiki, yang sebenar-benarnya insya Allah. Dan khususnya mudah-mudahan anak-anak kita nanti ke depannya menjadi anak-anak generasi yang berakhlak Qur'ani. Dan juga mereka memiliki mumpuni di dalam yaitu ilmu yang mereka butuhkan nanti di masa depan mereka. Ilmu yang nantinya mereka butuhkan untuk di masa depan mereka. Sehingga mereka insya Allah akan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Anak-anak yang insya Allah yaitu benar-benar berbakti kepada kedua orang tuanya. Menjadi anak-anak yang membawa bendera agama Islam. Dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami. Dan pada akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.